Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Hernawan, pengawas SMA dari KCD 13 Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan berpartisipasi dalam kegiatan Gempita Jabar 2026 Gemilang Praktik Baik GTK Jabar, yaitu ajang apresiasi atas perjuangan karya dan dedikasi GTK sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya yang diselenggarakan oleh BPGTK Jabar dalam rangka merayakan Bulan Pendidikan tahun 2026. Untuk berdasarkan hal tersebut di atas, maka saya mencoba menuliskan praktik baik yang sudah saya lakukan dengan mengambil judul JDSS yang merupakan akronim dari jauh, dekat, sama saja. Untuk strukturnya menggunakan sistematika teknik STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Praktik baik ini bercerita tentang perjalanan saya dari mulai honor sampai dengan menjadi guru dan sekarang menjadi pengawas di lingkungan KCD 13. Tentunya dalam hal ini saya mendapatkan penempatan di cabang dinas wilayah 13 berdasarkan SK binaan yang terakhir dikeluarkan oleh cabang dinas sebanyak 9 sekolah binaan yang menjadi binaan saya berada di lokasinya di daerah Ciamis, tersebar dari mulai ujung utara, selatan, barat, dan timur. Hal ini menjadi tantangan bagi saya bahwa mendapatkan pekerjaan yang jauh dari lokasi rumah tinggal itu akan berdampak pada fisik, mental, hingga finansial. Kelelahan fisik yang terakumulasi, beban mental dan psikologis, dampak finansial, dan berkurangnya kualitas hidup serta penurunan fokus dan performa. Nah, terus berikutnya juga tantangan yang kedua adalah kelelahan fisik yang akumulatif, diantaranya tidur kurang karena harus bangun jauh lebih awal untuk menghindari macet sampai dengan di rumah lebih larut. Hal ini memotong waktu tidur berkualitas. Terus beban mental psikologis seperti stres perjalanan, kemacetan yang tidak terduga, perilaku pengendara lain yang buruk, atau gangguan transportasi umum adalah pemicu stres harian. Dampak finansial seperti biaya transportasi tinggi, yaitu pengeluaran untuk bahan bakar, parkir, hingga perawatan kendaraan. Nah, itu adalah tantangan yang dihadapi. Namun walaupun demikian, agar tetap merasa nyaman meskipun harus menempuh perjalanan jauh setiap hari, kuncinya adalah mengubah waktu perjalanan dari beban menjadi waktu untuk diri sendiri atau me time. Nah, berikut ini ada beberapa langkah praktis yang saya lakukan. Yang pertama adalah ciptakan zona nyaman di perjalanan. Jadi ketika perjalanan kita buat nyaman, mau sambil musik dan lain-lain di kendaraan. Yang kedua, jadikan perjalanan sebagai transisi mental, yaitu kegiatan selalu direncanakan dengan bahwa nanti ketika sudah nyampe di kantor mau mengerjakan apa. Nah, yang ketiga, tingkatkan kenyamanan fisik. Nah, gunakan pakaian atau alas kaki yang nyaman saat perjalanan, lalu diganti ke pakaian formal sesampainya di kantor. Nah, yang keempat, cari rekan seperjalanan. Jadi agar ada teman ketika di perjalanan ini membuat waktu terasa berlalu lebih cepat dan membagi beban biaya transportasi. Yang kelima, memanfaatkan fasilitas kantor. Ketika sampai ke kantor, kita langsung persiapan mandi dan seterusnya, dan kita tidak terburu-buru sehingga kita bisa melakukan santai dan sarapan sebelum jam bekerja dimulai. Yang keenam, mengelola ekspektasi bahwa terimalah perjalanan jauh adalah bagian dari rutinitas saat ini. Berhenti memusuhi kemacetan dan mulai berfokus pada apa yang bisa kita kontrol. Dan yang ketujuh, kontrak rumah.
Nah, mengontrak rumah ini di lokasi yang terjangkau, biaya kontrak per bulan akan lebih murah dibanding pulang pergi ke sekolah binaan dari rumah domisili. Untuk refleksinya adalah waktu adalah komoditas kesejahteraan yang paling berharga. Karena itu, manfaatkanlah waktu seefektif mungkin. Kebahagiaan adalah hasil dari adaptasi, bukan hanya situasi. Situasi ideal kantor dekat rumah memang memberikan kenyamanan instan. Namun, keberhasilan kita dalam menerapkan solusi seperti manajemen emosi, menciptakan zona nyaman di kendaraan, membuktikan bahwa kesejahteraan psikososial sangat bergantung pada cara kita merespon tantangan. Nah, sebagai penutup, tentunya tempat kerja yang ideal memang mempermudah hidup, tetapi strategi mitigasi yang cerdas menjaga hidup tetap berkualitas. Jarak boleh jauh, namun dengan kontrol mental dan manajemen rutin yang tepat, kesejahteraan psikososial kita tetap bisa terjaga di level yang sama dengan mereka yang tinggal di dekat kantor. Apakah praktik baik ini membantu kita dalam memantapkan niat untuk tetap bertahan di pekerjaan saat ini dengan strategi baru? Akankah tetap tinggal di tempat tinggal domisili? Ataukah akan mengontrak rumah di daerah tertentu agar jarak tempuh ke sekolah binaan semakin dekat dan terjangkau? Jawaban ada pada diri kita masing-masing. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan agar kita dapat mengabdi kepada negeri dengan penuh loyalitas. Terima kasih. Diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.